Bismillahirrahmanirrahim. Wa yumkinu bayanu luzumin natijati, dan mungkin menjelaskan keharusan lahirnya natijah dijelaskan birraddi ilan nalmil awali, dengan dikembalikan kepada susunan yang pertama, bitorikil aksi, dengan melalui sebaliknya, kama audhahnahu, sebagaimana telah kita menjelaskan kepadanya, di mana fi kitabi Mi'yaril Ilmi, di dalam kitab Mi'yarul Ilmi karangan Al-Ghazali, wa kitabi Mihaqqin Nadhri, dan kitab Mihaqqin Nadhri karangan beliau juga. Fala nutawwilu al-ana bihi, maka kami tak perlu berpanjang lebar sekarang bihi, dengan itu tariqul aksi. Wa hadzal nazmu, adapun susunan ini, huwallazi, adalah susunan, yu'abbaru, yang mengungkapkan, anhu, tentang alladzi, al-fuqaha'u, siapa fuqaha, diungkapkan bil farqi, dengan istilah al-farqi. Kita sudah melalui dua macam nazam, ya, dua macam susunan burhan. Susunan yang pertama, ketika illat itu di dalam dua muqaddimah, satu berposisi sebagai hukum, dan berposisi sebagai mahkum alaih, ya. Kullu nabidin muskirun, di sini lafal muskirun menjadi hukum. Wa kullu muskirin haramun, di sini muskir menjadi mahkum alaih. Itu susunan pertama. Susunan yang kedua, illat di situ menjadi hukum di dalam muqaddimah kedua dan muqaddimah yang pertama. Al-bari ghairu mu'allafin, hukum. Kullu jismin mu'allafun hukum. Yang paling top adalah susunan yang pertama itu. Susunan yang kedua ini adalah susunan burhan, yang fuqaha menyebutnya dengan al-farqu. Idh yaquluna, karena mereka fuqaha mengatakan, al-jismu mu'allafun wal bari ghairu mu'allafin. Jisim itu tersusun, Allah itu tak tersusun. Kan farku namanya, beda antara jisim dan Allah. Karena jisim mu'allaf, bari tak mu'allaf, beda. Wa khasiyatu hadzal nazmi, adapun karakter susunan ini, annahu, ialah bahwa sesungguhnya susunan ini la yuntiju illa qadiyatan nafiyatan salibatan, tidak melahirkan natijah, tidak melahirkan kecuali qadiyah yang negatif, nafiyah salibah. Salibah dan nafiyah maknanya sama. Artinya karakter daripada susunan yang kedua ini, bahwa susunan yang kedua ini hanya bisa melahirkan natijah yang sifatnya adalah negatif. Seperti contoh di atas itu, Allah Ta'ala tidak tersusun, tiap-tiap jisim tersusun. Natijahnya Allah Ta'ala bukan jisim, itu kan nafi. Natijahnya Allah Ta'ala bukan jisim. Wa amman nazmul awalu, adapun susunan yang pertama, fa innahu, maka sesungguhnya susunan yang pertama,
yuntiju an-nafya wal isbata jami'an, bisa membuahkan nafi dan isbat secara keseluruhan. Artinya bisa melahirkan natijah yang berupa qadiyah nafiyah, dan bisa melahirkan natijah yang berupa qadiyah musbatah. Wa min syuruti hadzal nazmi, adalah termasuk syarat-syarat daripada susunan ini. Jadi susunan ini ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya antakhtalifa al-muqaddimatani fin nafyi wal isbati, ialah harus berbeda apa dua muqaddimah di dalam menafikan dan di dalam menetapkan. Artinya dua muqaddimah itu tidak boleh sama-sama musbat, tidak boleh sama-sama nafi. Salah satunya harus manfi dan salah satunya harus musbat. Fa in kanata musbataini atau musbitataini lam yuntija, jikalau ada apa dua muqaddimah itu sama-sama musbit, sama-sama positif, lam yuntija, maka tidak melahirkan natijah kalau sama-sama positifnya. Lianna hasila hadzal nazmi, karena sesungguhnya pokok susunan ini yarji'u, ialah kembali ilal hukmi bi syai'in wahidin, menghukumkan dengan sesuatu, dengan satu hukum, ala syai'aini, atas dua perkara. Inti daripada susunan ini atau maksud daripada susunan burhan yang kedua ini, muaranya adalah kembali menghukumi dua perkara dengan satu hukum, ya kan? Menghukumi dua perkara dengan satu hukum. Walaisa min darurati kulli syai'aini yuhkamu alaihima bi syai'in wahidin an yukhbara bi ahadihima anil akhari. Min darurati ini khabarnya laisa yang muqaddam, an yukhbara itu menjadi isimnya yang muakhar. Walaisa, dan tidak ada min darurati kulli syai'aini, adalah dari keniscayaan setiap dua perkara, yuhkamu alaihima, yang dijadikan hukum atas syai'aini bi syai'in wahidin, apa satu perkara. Tidak harus an yukhbara, dikhobari, dijadikan khobar, bi ahadihima, apa dengan salah satunya syai'aini, anil akhari, dari yang lain. Dihukuminya dua perkara dengan satu hukum, tidak mengharuskan bahwa salah satunya dijadikan khobar dari satunya. Dihukuminya dua perkara dengan satu hukum, tidak mengharuskan salah satunya dijadikan khobar dari yang satunya. Dihukuminya dua perkara dengan satu hukum, tidak mengharuskan salah satunya dijadikan khobar dari yang satunya. Fa inna nahkumu 'ala sawadi wal bayadi bil launiyati, karena sesungguhnya kita menetapkan hukum atas hitam dan putih. Dihukumi apa? Bil launiyati, dengan kewarnaan. As-sawadu launun, al-bayadu launun, kan.
Sawad dan bayat ini kan dua perkara kan. Dihukumi dengan satu hukum yaitu laun. As-sawadu launun, al-bayadu launun. Wala yalzamu dan tidak pasti an yukhbaru anis sawadi bi annahu bayadun. Dikhabari dari sawad, dijadikan khabar dari sawad bahwa sesungguhnya sawad adalah bayad. Wala anil bayadi bi annahu sawadun dan tidak harus dijadikan hukum dari bayad bahwa dia itu adalah sawad. Meskipun sawad dan bayad dihukumi dengan hukum yang sama, sama-sama laun, tidak berarti sawad bisa dijadikan khabar dari bayad, bayad bisa dijadikan khabar dari sawad. Misalnya as-sawadu bayadun, al-bayadu sawadun, kan tidak bisa. Wa nazmuhu adapun susunannya adalah ayyuqala dikatakan begini. Kullu sawadin launun wa kullu bayadin launun. Setiap hitam itu adalah warna. Setiap hitam adalah warna. Maksudnya hitam itu pasti warna kan. Tapi tidak bisa dibalik. Warna itu adalah hitam kan, tidak bisa. Wa kullu bayadin launun. Setiap putih adalah warna. Putih pasti warna ya. Dengan pernyataan seperti itu, ini kan dua qadhiyah kan. Kullu sawadin launun, kullu bayadin launun. Fala yalzamu maka tak pasti lahir pernyataan kullu sawadin bayadun ganda. Wala dan tak lahir pernyataan natijah kullu bayadin sawadun. Itu kalau dua perkara dihukumi dengan hukum yang sama. Bayad dan sawad dihukumi dengan laun. Naam betul seperti itu, tapi ini intinya ini. Kullu syai'aini adapun setiap dua perkara ukhbira an ahadihima yang dikhabari apa salah satunya syai'aini, dikhabari bima dengan sesuatu, yukhbaru yang dijadikan khabar anil akhari apa dari yang lain, binafihi dengan menafikan emma, yajibu maka wajib ayyakuna ada bainahuma antara syai'aini infisadun adapun keterpisahan. Wa huwa adapun infisal an-nafyu adalah nafi. Tadi dikatakan kalau ada dua perkara dihukumi dikhabari sama ya, dengan khabar yang sama, tidak berarti bahwa salah satunya bisa dijadikan khabar dari yang satunya. Akan tetapi kalau ada dua perkara yang satu dikhabari dengan sesuatu, yang satunya dikhabari dengan menafikan sesuatu itu, maka terjadilah keterpisahan antara dua sesuatu itu. Kalau ada dua perkara, yang satu dikhabari dengan suatu khabar, yang satunya dikhabari dengan menafikan sesuatu khabar tadi, maka pasti antara dua perkara itu ada infisal, itu yang namanya nafi. Contohnya Allah dan jisim ya. Allah dan jisim. Jisim dikatakan mu'allaf, dihukumi mu'allaf. Allah dihukumi tidak mu'allaf. Maka antara Allah dan jisim bainahuma infisadun, infisadun. Ini ungkapannya panjang padahal intinya ini kan. Kalau ada dua perkara, salah satunya dihukumi dengan suatu hukum, satunya dihukumi dengan kebalikannya,
maka terjadi infisal antara dua perkara itu. Jisim dihukumi dengan kaunuhu mu'allafan, Allah dihukumi dengan kaunuhu ghairu mu'allafin, maka yakunu baina al-jismi wa baina al-bari infisadun. An-nalmu as-salisu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina